Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ata wal musyrikin syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan fi ayatil ukhra Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Bait Bapak Supardi, yang mana pada malam hari ini kita sama-sama duduk di majelis ini di kediaman Ibu Bona, ya. Yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini, bermuajahah, bersilaturahim dan thalabul ilmi, menjadikan wasilah turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang tinggal di dalam rumahnya dan buat kita semua. Kita hormati dan kita muliakan Ketua Pengajian Persaudaraan Bapak Muhammad Jupri. Saya hormati pembawa acara kita, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali talim kita pada malam hari ini dengan baca umul kitab suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Rasul dan kepada pengarang kitab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberikan kemudahan di dalam memahami dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila azwaji wa dzurriyyati wa li baitil kiram wa ila mu'allifatil kitab li sayyidina Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi wa ila Syekh Al-Fadil Salim bin Sumar al-Khudmi tawammadahuma bi ulumihima wa nafa'ana bihima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di halaman berapa? 27 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Tanbihun, ini suatu peringatan. Qala ulama, berkata para ulama, radhiyallahu anhum, radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Apa kata para ulama? I'lam, ketahuilah, annahu, bahwasanya, la yuthabu, tidak akan diberi pahala, dzakirun, orang yang berzikir, ala dzikrihi, atas zikirannya, illa, kecuali idza arafa, jika ia mengetahui maknahu, akan makna zikirnya, walau ijmalan, meskipun secara garis besar, bi khilafil qur'ani, berbeda dengan membaca Al-Qur'an, fayuthabu qari'uhu, maka diberi pahala yang membacanya, mutlaqon, dengan mutlak. Nabbaha ala dzalika Qulyubi, telah mengingatkan atas yang demikian itu Syekh Qulyubi. Jadi kata para ulama, orang yang berzikir nih, kalau dia nggak tahu artinya, itu baik secara terperinci atau artinya itu secara global, secara garis besar, maka zikirannya itu nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia zikirannya nggak tahu artinya, baik terperinci ataupun secara global.
Tuh zikiran pentingnya. Kalau yang biasa kita pakai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah artinya tahu dong. Udah itu jangan pakai ditanya, udah tahu. Kalau yang subhanallah bihamdi subhanallahil azim tahu itu ya. Yang minimal biasa kalau tahlilan kita baca tuh minimal kita tahu. Tapi andai kata kita dikasih zikiran sama orang kan begitu ya, atau kita dapat baca di buku mujarobat, biasanya banyak tuh mujarobat tuh. Buku-buku mujarobat zikiran lalu kita baca. Kalau yang kita baca kalau kagak tahu artinya secara terperinci atau kita nggak tahu artinya secara global, itu maka sia-sia. Apalagi kalau kita baca zikiran kita belum diijazahin nih sama gurunya, itu mah jelas itu mah sanadnya nggak nyambung. Kalau yang kemarin di sini kita udah baca tuh tentang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dibaca berapa ratus? 300. Yang namanya ngaji turunan kan lewat 4 pasti 100 itu ya. 3 jadi 3. Dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim dibaca 300, apa itu? Farajawahu anhu, Allah akan keluarkan kita dari permasalahan. Itu boleh kita baca karena itu kan kita tahu artinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim artinya tidak ada daya kecuali iya. Maksudnya begini, kalaupun kita berzikir, zikiran itu akan membawakan kita menjadi sebuah yang bermanfaat buat kita. Kan kita berzikir harapannya apa sih? Dapat pahala kan begitu ya. Potongan model kita kan begitu. Zikir supaya dapat pahala. Lah kalau kita zikir capek-capek nggak dapat pahala, ya sia-sia nggak kira-kira? Iya, capek doang gitu ya. Tapi beda dengan Al-Quran. Bikhilafil Al-Quran, beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kita baca, baik kita tahu artinya atau kagak tahu artinya, itu mutlak kita dapat pahala. Itu Al-Quran. Kagak tahu artinya kan gitu. Meskipun tidak tahu artinya, kalau kita baca Al-Quran dapat pahala. Punya wudhu bagus, nggak punya wudhu juga baca Al-Quran boleh. Yang penting berada di tempat-tempat yang dimuliakan. Jangan lagi buang air besar pakai baca halataka diulgosi lagi. Jangan jamban gitu ya. Jadi itu yang perlu kita pelajari dan kita ketahui bahwasanya zikiran itu kita perlu. Artinya supaya apa? Apa yang kita ucapin paham. Atau secara garis besar misalkan Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin lajitan hal bilukad wa ta'amfarju. Nah itu kan selawatan tuh kita baca habis maghrib misalkan 1000 kali. Itu selawatnya apa? Ya selawat daripada supaya kalau kita dapat kesusahan Allah berikan kemudahan daripada selawat yang kita baca. Itu berarti boleh tuh, karena kita tahu maknanya secara global. Ada selawat tibil kulub namanya tuh, buat nenangin hati, nyembuhin hati. Allahumma sholli sholatan ka Allahumma sholatan tibil kulubi wa dawaiha wal afiyatil abdiyani. Ini selawat buat nenangin hati kan gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Yang penting secara ijmali, secara global atau secara garis besar atau secara harfiah satu huruf kita paham, itu insya Allah dapat pahala. Tapi kalau kagak, ya nggak dapat apa-apa. Ini artinya kita disuruh lebih giat lagi belajar gitu ya. Dan apa yang kita baca, minimal tahu daripada tujuan yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun, ini suatu faidah. Qolal muqaddisiyun, berkata Syekh Muqaddis, al alifu walamu fi asma'ihi, huruf alif dan lam dalam nama Allah subhanahu lil kamali, untuk makna kamal, kesempurnaan, lalil umumi, tidak untuk makna umum, walalil ahdi, dan bukan makna ahdi. Nah, lafaz Allah subhanahu wa ta'ala kan ada depannya huruf apa tuh? Kalau lafaz Allah alif, yang setelah alif huruf lam ya.
Huruf alif dan lam itu adalah menunjukkan kamalin atau makna menunjukkan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala itu. Bukan menunjukkan kepada keumuman kebiasaan, bukan. Misalkan al-mursan gitu ya. Kalau alif dan lam pada lafaz saya itu menunjukkan keumuman. Umum itu mah. Tapi kalau alif dan lam pada lafaz Allah itu adalah menunjukkan kesempurnaan ya. Qala Sibawih, berkata Imam Sibawih. Imam Sibawih itu imam ahli nahwu ya. Ya. Takunu ada lamu ta'rifin, lam ta'rif itu lil kamalin untuk makna sempurna. Takulu engkau berkata Zaidur rojulu, si Zaid itu seorang laki-laki. Ail kamalu fi zazuliyati, yakni yang sempurna dalam kelakiannya. Wa kadzalika, dan demikian pula hiya lam ta'rif min asma'illahi ta'ala, dalam nama-nama Allah ta'ala. Dzakara, disebutkan hazainil kaulaini, dua kaul ini. Ahmad Tunisiyu, Syekh Imam Ahmad Tunisi bin Nasril Allani di dalam kitab Syarah Allan. Wa'lam, dan ketahuilah anna lafza zalalah, bahwasanya lafaz jalalah itu, lafaz Allah itu a'raful ma'arifi, adalah yang paling makrifat dari semua isim makrifat, bittifaqi, dengan sepakat ulama. Jadi lamnya, alif dan lamnya dalam lafaz Allah Subhanahu wa taala itu adalah ta'riful kamali, menunjukkan kesempurnaan. Kayak dalam kalimat itu Zaidur rojulu, nah, itu kan ada huruf alif dan lam, artinya si Zaid itu laki. Nah, Zaid itu seorang laki-laki, maksudnya seorang laki-laki, si Zaid itu emang bener-bener dia laki-laki. Zaidur rojulu, si Zaid itu emang bener laki-laki, dia kagak setengah mateng gitu. Kalau yang setengah mateng bukan rojulun namanya, tapi hunsa, bencong gitu ya. Dan begitu pula lafaz Allah Subhanahu wa taala, asma'ihi, yaitu lafaz Allah Subhanahu wa taala, dalam dua perkataannya ulama itu mengatakan bahwa lafaz Allah Subhanahu wa taala itu a'raful ma'arifi, adalah isim makrifat yang paling apa ya? Isim makrifat yang paling makrifat begitu. Jadi isim makrifat itu begini, Pak. Al-madrasatu apa ya? Miftahul amin, kan gitu ya. Itu isim makrifat tuh. Artinya madrasah atau sekolah Miftahul Amin. Kita tahu tuh kalau Miftahul Amin itu adalah sekolah, makrifat, orang tahu. Tapi kan orang tahunya isim makrifat, kalau Miftahul Amin itu adalah sekolah, yang tahu cuma orang Ketapang dan sekitarnya. Semanan mungkin bisa tahu, tapi coba ke Kaldres, udah mulai ada yang tahu, ada yang kagak. Padahal itu sekolah lama. Saya sekolah di situ, Bang Padi sekolah di situ kan semuanya. Sampai kita tanya lagi ke Cengkareng Utara lagi, udah mulai orang kagak tahu. Artinya dia isim makrifat sekolah Miftahul Amin, tapi makrifatnya terbatas, hanya di sekitar lingkungan Ketapang dan sekitarnya. Luar dari itu nggak ada yang tahu. Tapi kalau Allah itu isim makrifat, Allah isim makrifat, tapi apa ya? Semua isim makrifat yang paling makrifatnya makrifat isim makrifat ya lafaz Allah. Yang di sini orang kenal, yang di Jerman Barat orang kenal, yang di Kutub Utara juga orang kenal. Dengan siapa? Allah. Berarti kan sempurna itu. Jangankan yang muslim, yang non muslim aja orang Konghucu kita tanya, kenal nggak dengan Allah? Kenal. Kenal dengan Allah. Itu Tuhannya umat Islam. Padahal mereka beda akidah. Kalau Miftahul Amin, apalagi kalau kita tanya dengan orang-orang yang non muslim, tahu nggak Miftahul Amin itu nama apa nih? Kitab apa nama Al-Quran apa nama apa? Dia paling begitu. Karena kenapa? Itu makrifatnya terbatas, hanya sekitar lingkungan pondok apa, lingkungan Ketapang dan sekitarnya. Ya.
Tapi kalau asma Allah, Allah itu ya isim makrifat yang paling makrifat. Wa yuhka, dan dihikayatkan An-Sibawi bahwasanya Imam Sibawi ruya fil manami telah terlihat dalam mimpi. Dia bermimpi wa akhbaro, dan ia menceritakan bi anna Allah taala bahwasanya Allah taala akramahu telah memuliakan kepadanya bi karomatin dengan karomah azimatin yang besar likaulihi lantaran ia mengatakan innasmahu wa ta'ala, sesungguhnya nama Allah Ta'ala itu a'raful ma'arifi, adalah isim makrifat yang paling makrifat. Nah, ketika Imam Sibawi bilang begitu nih, bahwa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah isim makrifat yang paling makrifat, itu malamnya ngimpi tuh, ngimpi ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian Imam Sibawi itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran kalimatnya itu ya. Lantaran kalimatnya itu. Karena kenapa? Sebelum-belumnya mungkin belum ada orang yang paham dengan yang namanya isim makrifat. Setelah itu Imam Sibawi mengatakan bahwa Allah itu adalah isim makrifat yang paling makrifat. Kita juga mungkin baru tahu hari ini kali ya. Iya. Kalau ngaji. Iya. Isim makrifat ya, bukan sim C atau bukan sim A, isim makrifat. Ya. Karena semua orang tahu ya. Jangankan yang muslim, yang non muslim juga tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Kristen juga sama, tulisannya Allah, tapi dia bacanya aja yang Allah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun fi bayani daimil islami. Pasal ini menerangkan tentangnya Islam, wa asasiha wa ajjaiha, dan pondasi-pondasinya dan bagian-bagiannya. Arkanul Islami khamsatun, tiangnya Islam itu ada 5. Falayan bagi, maka tidak dapat berdiri Islam. Palayan bani, maka tidak dapat berdiri Islam bi ghairiha, dengan selain arkan itu yang 5. Fa idofatun, maka idofah al arkani, lafaz arkan itu min idofatil ajza'i, termasuk idofah ajza ilal kulli ay du'aihim ay da'aihimu wal asasu wal ajza'u, yakni tiang-tiang dan pondasi-pondasi dan juz-juz atau bagian-bagian. Allati yatarokabu, yang tersusun, al-islamu, Islam itu, minha, daripadanya. Khamsatun, ada 5. Fala yakunu min ghairiha, maka tidak akan terbukti Islam dari selain yang 5 itu. Jadi rukun Islam adalah tiang-tiang agama Islam. Yang Islam dengan itu bisa berdiri, yang Islam dengan itu bisa kokoh, dan salah satu di antaranya tidak dikerjakan, ya akan kurang bagian-bagian daripada bangunan Islam. Ya. Lafaz arkan itu kan rukun-rukun tuh ya, kalau kita bilang rukun-rukun. Rukun Islam ada 5 gitu kan ya. Lafaz arkan itu adalah idofatil ajziyah ilal kulli. Jadi rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada 5. Arkan itu adalah lafaz yang mengatakan bagian daripada rukun Islam yang 5 gitu ya. Qala al-Baijuri, berkata Imam Baijuri, al-Islamu lughatan. Syekh Baijuri mengatakan arti Islam menurut bahasa mutlakul inqiyadi, ialah mutlaknya tunduk atau patuh. Aisawa ukana lil ahkami syariati aw li ghairiha, yakni sama saja adanya tunduk itu kepada hukum-hukum syara atau kepada yang lainnya. Jadi Islam itu menurut bahasa tunduk, patuh. Jadi kalau orang Islam berarti dia kudu tunduk dan patuh terhadap apa? Hukum syariat agama wali ghairiha, dan hukum-hukum yang lainnya.
Karena kita tinggal di negara Indonesia yang hukumnya bukan hukum syariat agama Islam. Kalau orang Islam itu berarti dia tunduk dengan hukum syariat agama Islam dan juga hukum-hukum yang lainnya. Kalau orang Islam ya berarti lampu merah jangan ditabrak. Itu. Iya. Kan artinya gini. Kalau ngejar sewa, motong jalan gitu ya. Terus apa lawan arah kan gitu ya. Buru-buru. Gitu ya. Karena kan gini, kita hidup di dua alam gitu ya. Kodok dua alam ya. Iya, di dunia dan di akhirat. Kalau kita ngejalanin dan taat kepada hukum syariat agama Islam, ini buat keselamatan di mana? Akhirat. Orang kagak puasa 1 bulan nggak dipenjara sama negara. Berarti dia nggak selamat tuh. Dunianya apa akhirat selamat? Akhirat, dunia mah selamat banget ya. Oh, makan kagak pada makan dia makan gimana nggak selamat gitu ya. Jadi kalau kita taat kepada hukum syariat itu untuk nyelamatin kita entar di akhirat ya. Kenapa sholat, karena gitu, kenapa puasa, kenapa zakat, kenapa ngaji, ini lagi nyelamatin, lagi taat kita sama hukum syariat. Karena ngaji ada rambunya, wajib setiap orang muslim, setiap Islam wajib ngaji, puasa wajib, sholat wajib. Kita lagi ngelakuin itu. Lalu ada orang-orang yang tidak mau ngaji, selamat nggak di dunia? Selamat ya di dunia mah, iya aman-aman aja. Iya. Kali kalau nggak ngaji mungkin benjol palanya, nggak ngaji 2 minggu 4 benjolan. Ngaji semua kan gitu ya, penuh pengajian. Karena emang itu buat ntar di sono, maka ketika dia nggak lakukan syariat Islam di dunia selamat, ntar di akhiratnya kagak selamat. Nah, bagaimana kita di dunia kita selamat? Ya ikutin peraturan dunia. Hukum-hukum yang diatur sama negara, motor harus dibayar pajaknya supaya apa? Kalau jalan kita tenang, lampu merah jangan diterabak, perboden jangan dihajar. Kalau kita ngelakuin itu selamat tuh di akhirat. Apa di dunia? Iya. Kagak ada orang masuk surga. Lu masuk surga kenapa? Gua mau lampu merah, gua nggak pernah tabrak. Alhamdulillah nggak pernah naik trotoar, gua mah nggak pernah ngelawan arah. Jadi masuk surga? Enggak. Itu urusan dunia. Kalau dia kagak tabrak lampu merah, alhamdulillah sih nggak pernah, insya Allah ada kecelakaan di dia. Karena kenapa? Kagak ngelanggar peraturan lampu lalu lintas gitu. Makanya ada 2 gitu ya. Kan makanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Iya. Kita pengen kebahagiaan di dunia, jangan ngelanggar urusan dunia. Gitu ya. Kalau pengen kita kebahagiaan di akhirat, jangan ngelanggar peraturan akhirat gitu ya. Jadi ada hukum syariat, ada hukum Islam. Oh, ada hukum daripada selain syariat. Nah, orang Islam tuh tunduk kepada kedua hukum itu. Ada hukum dunia, ada hukum syariat. Kita tunduk sama itu gitu ya. Nggak ngelawan, kagak makar, nggak boleh. Dalam syariat Islam makar, memberontak negara yang konstitusi yang jelas benar dilawan, nggak boleh secara Islam. Karena apa? Yang namanya Islam adalah tunduk. Wasaran, ya, wasaran dan menurut syara. Kalau tadi Islam menurut bahasa, sekarang Islam menurut syara. Al inqiyadu li ahkamis syariati, ialah patuh kepada hukum-hukum syara. Wakila, dan dikatakan al islamu huwal amalu, Islam itu ialah amal, mengamalkan hukum syara. Intaha, selesai sudah. Perkataannya Imam Baijuri. Jadi yang namanya Islam menurut syara adalah patuh terhadap hukum syara. Hukum syariat dia patuh. Kalau hukum dunia, orang Islam harus patuh. Orang Kristen juga harus patuh hukum dunia mah. Kalau hukum dunia, semua yang tinggal di dunia harus patuh dengan hukum dunia. Kalau yang tinggal di negara Indonesia harus patuh dengan hukum negara Indonesia. Sekalipun ada orang Australia yang di negaranya naik motor nggak pakai helm nggak apa-apa, tapi begitu di Indonesia dia harus pakai helm biar dia selamat, biar dia aman, nggak ditilang, kan begitu. Tapi kalau hukum syariat beda gitu ya. Hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam. Tidak semua melakukan syariat kecuali orang-orang muslim. Bagaimana kalau ada orang non muslim tapi dia mengerjakan syariat?
ya nggak dapat apa-apa. Belum Islam, belum Muslim, dia sembayang, dia puasa, dia zakat, dia sodako. Apa ntar di sono dapat bagian pahalanya? Kagak dapat. Karena kenapa? Karena dia belum memeluk agama Islam, belum menjadi seorang Muslim. Kan gitu ya. Kata Imam Bajuri bahwa Islam itu adalah amalun, pekerjaan. Awaluha, yang pertama, yang 5 daripada rukun Islam itu adalah sahadatun, ialah bersaksi, aitayaqonu, yakni meyakinkan, meyakini Allah ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan, aila ma'buda bihaqi maujudun, yakni tiada yang harus disembah dengan sebenar-benarnya yang maujud, illallah, melainkan Allah. Itu ya. Jadi artinya la ilaha illallah itu tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan maujud ada, begitu ya, bukan nggak ada itu. Wahwa dia itu yang bersifat, wahwa mutasifun, dia itu yang bersifat, bikuli kamalin, dengan segala kesempurnaan, la nihayatalahu, yang tidak ada penghujung baginya. Allah itu sifatnya sempurna, kamalin ya. Jadi kalau sempurna nggak ada kekurangan udah. Kalau kita makhluk yang sempurna, sempurnanya sebagai makhluk manusia, kekurangannya banyak apa kagak ada? Banyak banget kekurangan kita. Maka karena kita ini makhluk yang kurang, serba kurang, saya punya kekurangan, Bang Sari punya kekurangan semua, maka saling nutupin kekurangan itu. Saya pengen bangun rumah, nggak bisa nukangin, nggak bisa bangun, tapi saya punyanya duit. Berarti kan kudu manggil tukang buat bangun rumah. Padahal kita punyanya duit doang, kebangun tuh rumah tuh gara-gara dua manusia saling kerjasama di masing-masing kekurangannya. Lu ngapa nukangin? Oh, nyari duit nukangin biar supaya dapat duit ya gitu kan. Lalu mau bangun rumah, gue punya duit, mau gak bisa nukangin, gue pengen ngabisin duit. Kan ketemu tuh, ada yang mau ngabisin duit, ada yang lagi nyari. Iya. Coba kalau orang nyari duit semua, nggak ada yang buang duit. Nah, kita kan kita kerja di kantor, di perusahaan, di apapun, karena kenapa? Karena kan ngabisin duit. Apalagi kalau PNS ya, 12 bulan belum kerja, gajinya udah ada, itu PNS mah ngabisin namanya. Kalau yang wira swasta bukan ngabisin, emang bener-bener nyari orang yang buang duit gitu ya. Alatnya rusak, dia datang, yang bawa mah aduh ini padahal alat bagus banget, ini rusak ya Allah, tapi yang didatengin bilang apa? Alhamdulillah. Gitu. Iya kan gitu, masing-masing begitu. Ada yang mau pesta hajatan, tahlilan, bingung, nggak ada yang mimpin, ada gurunya. Nah, jemu udah siapin duitnya, jemuk bawa kemana nih duit? Akhirnya ada guru, ya alhamdulillah dikasih bisarohnya. Kalau duitnya ada, ustadznya kagak ada yang mimpin, bagaimana itu duit kagak keluar sih emang. Nah, cuman nggak ada yang doain gitu ya. Allah sempurna, jangan dibilang itu nggak sempurna. La nihayatalahu, Allah nggak ada penghujungnya. Wal awalu wal akhiru wa zahiru wa batin. Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha pertama dan yang terakhir, dan zahir dan yang batin, kan begitu. Jadi Allah itu nggak punya penghujung. Kalau kita masih ada penghujung kita nih, penghujung kita kematian. Setelah itu ada yang nerusin lagi, anak cucu kita, generasi kita, kan begitu ya. Biar kata dia beda dengan kita, tapi karakter kita akan turun kepada anak kita. Karena kenapa? Ya dia bakal nerusin daripada generasi kita. Silsilah kita diterusin sama anak-anak kita. Kalau Allah kagak, nggak ada batasannya, nggak ada yang pertamanya dan nggak ada akhirannya. Qul huwallahu ahad, itu maha esa, tak berbilang. Nomor duanya nggak ada, sebelum nomor satunya nggak ada, udah wis nomor satu ya. Tunggal esa mahanya, maka tidak ada penghujung bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ada penghujungnya, kita penghujungnya dari anak kita dipanggil engkong. Dulu anak kita manggil kita baba, keturunan anak kita manggil kita
engkong. Itu ada penghujung, oh berarti engkong. Begitu meninggal dunia, oh engkong ini meninggal dunia, berarti dia meninggal dunia pada saat stepnya atau tahapannya adalah menjadi seorang engkong. Belum sampai kumpi begitu, belum sampai uyut. Wala ya'lamhu, dan tidak mengetahui illa huwa, akan hal itu kecuali dia Allah Subhanahu wa taala. Wa munajjahun, dan yang maha bersih, an kulli naqsin, dari segala kekurangan. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dengan dirinya sendiri. Munajjahun, yang maha bersih daripada sifat-sifat kekurangan. Jadi jangan dipikir, aduh salah kali ini Allah lagi tengari-ngari panas turun hujan. Kalau salah kan berarti kurang apa sempurna? Kurang. Kita ngerjain soalnya ada 10 dari guru, ponten 9, berarti kan ada yang kurang, kan begitu. Tapi kalau Allah nggak bisa begitu. Jadi makanya kalaupun panas kemudian hujan, yaitu haknya siapa? Allah. Kayak gini, kalau kita kan ada karena ada mak kita, kan ada baba kita, itu yang normal, kan begitu. Ada mak kita, ada baba kita, itu yang normal. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala pengen ngebuktiin ke hambanya, kamu ada karena ada baba, karena ada mak kamu. Saya bisa, kata Allah, aku bisa, kata Allah, menciptakan manusia yang cuma ada emaknya doang, nggak ada babanya. Nabi siapa itu? Nabi Isa. Aku bisa menciptakan itu, Nabi Isa, ada emaknya nggak ada babanya. Aku juga bisa menciptakan nggak ada emaknya, nggak ada babanya. Nabi apa itu? Adam alaihissalam. Iya. Jadi ya sempurna, mau bagaimanapun dari sisi manapun, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu kata siapa kalau di TV itu ya? Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu. Bunda Dorce itu. Iya, Dorce begitu tuh. Sempurna hanya milik Allah. Wa munfaridun bil mulki, dan yang menyendiri dengan menguasai. Wa tadbiri, dan mengatur makhluk. Wahidun, yang satu, fi jatihi, di dalam zatnya. Wa sifatihi, dan sifatnya. Wa af'alihi, dan af'alnya atau perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala raja yang tanpa butuh bantuan yang lainnya. Sendiri rajanya. Segala-galanya raja. Malik Yaumidin, raja di hari kemudian hari, rajanya para raja, gitu ya. Yang ngurusin makhluknya jutaan miliar manusia, diurus semua sama Gusti Allah. Dari rezekinya, kemudian jodohnya, usianya, wafatnya, semua Allah atur. Lalu ada yang bertanya, itu bagaimana tuh kalau Allah dibantu sama malaikat? Berarti Allah kagak mampu dibantu sama malaikat. Ya bukannya kagak mampu, sang raja mah nggak boleh turun tangan. Presiden aja punya menteri yang buat ngurusin makanan, presiden aja punya menteri yang buat ngurusin olahraga, presiden punya menteri buat ngurusin rumah. Jadi bukan berarti presiden lemah, tapi karena presiden punya jabatan, maka dia perintahkan orang-orang di bawahnya. Allah pun sama, tapi kalau Allah mah tentaranya, kalau Allah mah malaikat-malaikatnya itu ya benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, agak nyimpang gitu ya. Wah, kalau kita mengakalin mulu. Iya, malaikat kagak. Misalkan cabut malaikat Israel, cabut si Ano, usianya malam Rebo, cabut. Lagi turun, dia naik lagi, ya Rob, jangan dulu dah, emang lagi ngaji. Kagak, malaikat tuh nggak pakai begitu. Lagi, jangankan kita yang lagi ngaji, yang lagi ketawa aja mati. Kalau emang jatahnya habis, gitu ya. Ada kali malaikat begitu turun, mana habis dapat gusuran ini ya, jangan kali, kesian. Tapi kalau yang lagi susah banget mah, jangankan kalau lagi susah nih, mestinya matinya Rebo atau Kamis, Senin juga cabut aja. Emang apa, kesian daripada susahnya kebanyakan. Kagak, semua udah pas. Itu malaikat yang menjadi pembantunya Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya. Tapi semuanya tetap kendalinya di Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, dari zaman ajali itu sebelum dunia diciptain ya, manusia belum ada, dunia belum ada, itu Allah sudah bikin.
namanya si A, si B, si C, ntar meninggalnya ini, ntar rezekinya ini. Begitu dikasih kepada malaikat, nih si Fulan lu pegang catatannya. Kita kan punya 2 malaikat setiap orang ini. Iya. Israel malaikat 1, tapi banyak asistennya. Israel mah koordinator, korlap gitu. Komandan Danru dah. Komandan Rendu koordinatornya ya Israel. Tapi begitu usianya cakap atau habis, begitu usianya kontraknya habis, ya apapun kondisinya ya tetap udah nggak pernah telat sedetik pun, nggak pernah kemajuan sedetik, pas. Ya. Kadang-kadang kita ya jangan apa, masa anaknya masih kecil. Iya, kalau malaikat punya perasaan kayak lu mah kayaknya nggak ada yang mati nih. Mana mau nyunatin bulan depan, ntar aja dah habis nyunatin, sokok habis nyunatin, iya habis nyunatin lagi, mana anaknya mau wisuda, ntar dah tahun depan mau wisuda. Banyak banget yang kagak mati, hidup mulu gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Muhammad dan bahwasanya Nabi Muhammad ibnu Abdullah, bapaknya Abdullah bin Abdul Muthalib, engkonge Abdul Muthalib bin Hasim, umpinya Hasim bin Abdi Manaf, uyutnya Abdul Manaf. 1, 2, 3, 4. Kita hafal nggak 4 ke orang tua kita? 3 ya. Sari, Aicanat, Beran, Tingkung. Tingkung 4. Iya. 4 doang ya. Tingkung. 4 doang gitu ya. 5, bagus 5. Rasulullah adalah Rasulullah, waktalapa dan telah berselisih al ulama, para ulama fi bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal malaikati, kepada para malaikat, alal kaulaini, atas 2 kaul atau pendapat. Jadi ada perdebatan, perbedaan pendapat, apakah Nabi diutus untuk para malaikat gitu ya. Ada perdebatan ya, ada perbedaan pendapat begitu ya. Apakah Nabi diutus untuk para malaikat juga? Wajah Jamal Hulaimiyu, dan memastikan Syekh Imam Halimi wal Baihaqi dan Imam Baihaqi annahu, bahwasanya Nabi itu lam yakun, tidak mab'utan, tidak diutus ilaihim, kepada para malaikat. Warojaha, dan telah mentarojih As-Suyuti, Imam Suyuti, wa Syekh Taqiyuddin, dan Syekh Imam Taqiyuddin As-Subki, annahu, bahwasanya Nabi itu kana mab'utan ilaihim, telah diutus kepada mereka para malaikat. Ada 2 pendapat. Kalau kata Imam Halimi dan Imam Baihaqi, Nabi Muhammad kagak diutus buat para malaikat. Tapi kalau kata Imam Sayuti dan Imam Taqiyuddin, Nabi Muhammad diutus juga ke dunia ini untuk para malaikat gitu ya. Jadi kalau zaman sahabat itu berarti mereka ketemu Nabi ya. Rasul ngelihat dia, itu sahabat Nabi. Meskipun orang itu yang dilihat Nabi, dia nggak ngelihat Nabi, itu namanya sahabat. Atau orang itu ngelihat Nabi, Nabi nggak ngelihat dia, itu namanya sahabat, sahabat Nabi. Kenapa? Karena kalau sahabat itu adalah urutan pertama setelah Nabi kagak ada. Jadi makanya sahabat itu orang yang paling belajar agama, paling hebat, paling top. Karena kenapa? Dia langsung belajar kepada Nabi, sumbernya. Sumber Al-Quran ya di situ, sumber hadis ya di situ. Tapi begitu sahabat nggak ada, kemudian ada siapa tuh setelah sahabat? Tabiin, pengikut daripada sahabat, namanya tabiin. Tabiin dengan sahabat beda keilmuannya. Sebab kenapa? Dia udah levelnya 2, dari sahabat kemudian ke tabiin setelah Rasulullah. Iya. Berarti kualitasnya bagus atau lebih menurun? Menurun ya. Itu tabiin. Kemudian ngikutin lagi tabiut tabiin, terus ngikutin lagi tabiut tabiin, tabiut tata tabiut tabiu a gitu. Nah, iya. Nah kita ini begitu, kita nih wah udah tata wah udah yang keberapa lah ya. Makanya pemahamannya kadang-kadang beda, pemahamannya kadang-kadang susah ya. Udah jauh kita belajar dari pusatnya, dari sumbernya kan begitu. Kayak begini,
orang punya pondok pesantren. Ketika dia punya pondok pesantren, dia yang ngebangun nih, kiai dia yang bangun. Kiai saya lah, kiai Abah Nur melakukan dakwah. Itu pertama dia bangun cuman pakai papan doang rumahnya. Santrinya belum ada. Terus torikot dah zikir, wah dekat kepada wah, satu datang. Akhirnya sampai ribuan santrinya. Itu karena kenapa? Karena ibadahnya, karena torikotnya begitu. Wah, kualitasnya bagus tuh pondok pesantren. Bahasanya nggak ada bahasa Indonesia setiap harinya dulu saya. Bahasa Arab dan bahasa Inggris setiap hari. 4 kali ngomong bahasa Indonesia ketahuan, botak. 5 kali direndam di empang lele. Yang lelenya segede badan kita kali begitu. Yang ke-6 kalinya dijemur. Yang ke-8 kalinya mungkin dikelet kali palanya itu pada 8 kali. Gitu tuh. Tapi itu berkualitas tuh. Wah, berkualitas. Pas begitu beliau pulang ke Rahmatullah, dipegang sama anaknya. Berarti kan udah mulai turun nih. Udah beda. Udah beda. Kualitasnya beda, caranya juga beda. Kemudian semuanya jadi berubah, enggak seperti yang pertama. Penafsiran udah mulai berubah, jauh-jauh melenceng. Kalau zaman dulu mesti tahajud. Tiap malam jam 3 pagi. Kalau sekarang udah mulai seminggu 3 kali, seminggu 2 kali mulai turun kan begitu. Iya. Jadi memang begitu kualitasnya. Itu kata Imam Syekh Taqiyuddin As-Subki, dia mengatakan bahwa Nabi juga diutus untuk para malaikat. Wajada Subkiyun, dan menambahkan Imam Subki, annahu, bahwasanya Nabi itu mursalun, ia diutus ila jami'il anbiya, kepada semua para nabi, wal ummamin sabiqatin, dan kepada umat-umat yang dahulu. Pada hakikatnya Nabi diutus itu kepada semua para nabi, dan Nabi diutus juga kepada seluruh umat-umat yang terdahulu. Wa ana qauluhu, dan bahwasanya sabda Nabi, bu'istu ilan nasi kafatan samilun. Bu'istu, aku diutus, ilan nasi, kepada manusia, kafatan, secara keseluruhan. Nabi juga bilang begitu, aku diutus untuk semua manusia keseluruhan. Samilun, itu yang meliputi, lahum, kepada mereka manusia, miladun adama, dari semenjak Nabi Adam, ila qiyami saati, sampai berdirinya atau terjadinya kiamat. Warajahahul Bariziyun, dan kaul ini ditarojih, dibenarkan oleh Imam Barizi. Jadi kata Imam Subki, bahwasanya Nabi diutus untuk semua umat manusia, dari mulai Nabi Adam sampai orang nanti yang terakhir Allah matikan pada hari kiamat. Itu umatnya Nabi Muhammad pada hakikatnya semua. Ya, karena kenapa? Karena kan memang Allah turunin Adam ke dunia, dan Allah titipin kepada Nabi Adam, titipin apa? Voucher. Nur Muhammad. Iya, cahayanya Muhammad Dam, saya titipkan kepadamu, aku titipkan kepadamu nur Nabi Muhammad. Maka kemudian turun nurnya itu kepada Nabi Adam. Nabi Adam kemudian turun kepada Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh, terus sampai ke ayahnya, sampai terakhir kepada ibundanya. Itu Nur Muhammad gitu ya. Makanya kenapa diciptain dunia? Ya karena emang Nur Muhammad itu prosesnya lewat orang-orang yang hidup di dunia. Kalau lewat malaikat nggak ada dunia ini. Kalau lewat malaikat nggak ada dunia. Diciptakan dunia untuk kepentingan Nabi. Wajada, dan ia menambahkan, annahu mursalun, bahwasanya Nabi Muhammad itu diutus ila jamil hayawanati, kepada semua binatang. Nabi bukan buat cuma manusia aja. Nabi diutus juga untuk para binatang. Binatang yang di lautan berharap dia bisa dimakan sama Nabi. Onta yang diciptakan sama Allah berharap dia bisa dipotong, kemudian dagingnya dimakan sama orang yang paling baik dan paling sempurna akhlaknya. Gitu. Wal jamadi, dan benda keras. Masa batu juga berharap itu pengen dipegang sama Nabi. Dulu ya kalau yang di Mekah batu apa tuh yang di Ka'bah itu? Hajar Aswad. Jadi kan dulu itu ketika Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, batunya kurang nih. Dia bilang sama anaknya, Tong, Ismail, ya cari batu, nih kurang atuh nih. Buat satu lagi nih batu. Nyari Nabi Ismail batu, ada batu putih bersinar. Ini batu nih, dia bawa menghadap babanya. Ini batunya, babanya kaget, lu dapat dari mana nih Tong? Batu ada Pak di sono Pak. Ini kan bukan batu sembarangan ini. Kalau malam bersinar tuh Mekah dengan batu itu tuh tadinya tuh.
cahaya itu putih tadinya. Jadi begitu mau dipasang sama Nabi Ibrahim, kalau kita mah kali kita kagak jadi pasang tuh, kita keterikin dikit-dikit jadiin cincin. Iya, kita jadiin cincin. Cuma kagak, waduh nih masa si anak gue dari mana ini batu. Akhirnya karena memang dia nemuin dan ijab kabul pertamanya tong cari batu untuk nutupin yang terakhir apa, dan nemu, makanya dipasang sama Nabi Ibrahim. Tapi sebelum dipasang itu saking sayangnya dia gendong tuh batu, dia kelilingin 7 kali tuh Ka'bah. Berarti itu batu pernah toa. Cincinnya pernah toa nggak batunya? Oh udah pernah toa batunya kan berarti ya? Iya, batu ini pernah ditoapin itu kan? Atau batu ginjala pernah toap juga kali. Udah sebadan. Nah akhirnya kemudian setelah 7 kali dikelilingin dipasang sama Nabi Ibrahim. Plek, pas klop betul. Sempurna datu Ka'bah. Maka itu adalah batu yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Pernah Pak pecah juga. Karena direbutin sono kemari sama raja-raja Yahudi gitu direbutin, tapi alhamdulillah dari sekian banyak yang pada ngambil bongkahan-bongkahannya nggak ada yang terkenal. Tetap yang terkenal di mana? Di situ aja udah. Ya. Ya, Bacan gitu ya, mungkin di situ di mana-mana nggak ada, di situ aja udah, di kota di Indonesia aja. Iya. Nah kemudian suatu ketika mengalami apa ya, pemugaran tuh Ka'bah. Dipugar, direnovasi Ka'bah, batunya diturunin tuh, batu Hajar Aswad. Iya, dipisahin. Nurunin mah nggak repot, nggak ribut. Nurunin nggak ribut. Pas mau masang yang ribut nih. Iya, iya. Kalau kita makan, kalau, diketerikin lagi aja itu mah. Gitu kan, begitu diturunin, pas mau masangnya ribut nih. Semua suku ribut. Pengen masang kan begitu, nggak bisa, nggak bisa, Bani Hasim lebih mulia, kagak bisa, Bani ini lebih mulia, semuanya pada mau berantem sampai main bunuh-bunuhan. Pada akhirnya ada seseorang yang menengahkan, udah kita jangan ribut, nintar siapa yang bakalan berhak buat apa megang nih batu buat masukin ke situ, begini aja dah, nih pintu Ka'bah nih, pintu Ka'bah, siapa yang datang kemari nih, yang duluan datang kemari, yang pertama kali datang kemari, dialah yang berhak megang itu batu. Dilalahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad usia 35 tahun belum jadi nabi. Masuk tuh Muhammad Rasulullah. Wah, Muhammad ini sini panggil langsung. Dia mah nggak tahu tuh, karena orang-orang Yahudi kan senang sama taruh-taruhan, senang dia mah. Taruh-taruhan senang gitu ya. Misalkan nih motor nih, plat nomornya ada 43-nya nggak nih? Taruhin aja sama orang Arab tuh gitu tuh. Ini onta warnanya buntutnya apa nih, begitu tuh sama tuh, karena memang hobi dengan judi orang Arab ya. Kemudian masuklah Rasulullah SAW. Pas masuk, Muhammad sini nih, tadi kami udah sepakat dengan hasil kesepakatan, siapapun yang pertama masuk ke Makkah ini, dia yang berhak angkat batu ini untuk ditaruh di tempat aslinya. Oh begitu ya, tadi hampir terjadi pembunuhan nih, hampir jadi pertengkaran karena gara-gara ini mau pada masang pada ribut. Rasulullah kemudian ada yang bawa sorban, kata Nabi ada, sorbannya digelar, batunya beliau angkat taruh di atas sorban, sono suku ini, nah dia gotong berempat tuh. Akhirnya nggak ada yang ribut, merasa memiliki. Disitulah Rasulullah mendapat gelar Al-Amin, artinya yang dipercaya. Nabi kemudian yang ngangkat tetap Nabi dan masangin lagi ke Nabi. Jadi itu nggak pernah ada yang megang yang masangin kecuali Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu mah Pak kalau malam terang itu Mekah dengan itu, terang bercahaya. Man sekarang jadi hitam bintik-bintik ya, karena semakin banyak dosa umat manusia. Iya, kita kan rukun juga itu. Kalau ke situ rukun harus mencium. Kalau nggak mampu dengan tilam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau nyium itu, masya Allah, resikonya tinggi. Tapi kalau Allah izinin sih, ya kayak tadi Nabi Muhammad ngizinin untuk bawa batu gitu ya. Bismillah. Itu batu aja pengen dipegang sama Nabi. Gitu kan. Ada lagi yang di mana? Palestina apa di mana tuh? Yang batu Sokhroh. Oh iya. Yang Palestina ya, masjid apa itu? Aqsa. Itu kan proses daripada Nabi hijrah, proses Nabi Isra Mi'raj. Ketika Nabi di atas batu duduk untuk naik ke atas langit, itu batu pengen ngikut.
Makanya sampai sekarang ngambang. Saya lihat, saya baca, iya. Tapi saya yakin sih ada. Cuman kita belum sempat aja ke sono. Ntar kalau Pak Sabri mungkin ke sono, boleh video call dah. Saya ngeliat itu aslinya kagak itu. Batu Sokhro itu batu yang ngambang, yang pengen ikut Nabi Isra ke atas. Iya. Jadi tuh batu aja seneng, onta aja seneng. Iya. Kan pernah kan ada orang yang tidak sholat kemudian mau nyembelih onta, ontanya lari ngadep Nabi, gitu kan. Ngadu ke Nabi. Lalu ngapa memajikan kagak mau dipotong? Kagak ya Rasulullah, unjung nggak sembayang memotong saya takut dan nggak pakai baca Bismillah saya jadi bangkai lagi. Akhirnya diaduin sama yang punya, dia bukan nggak mau dipotong, elunya yang bener jadi orang. Mbak yang bener kalau motong nyoba kayak Bismillah, sebab apa? Onta aja takut kalau dipotong sama orang kagak baca bis, kan jadi bangke, sayang saya nggak kemakan. Batu min romalin, dari pasir. Itu pasir-pasir dari Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, pasir yang diinjak sama Nabi, masuk girang banget ya, girang gitu ya. Wahajarin dan pohon-pohon, wahajarin dan batu, wamadarin dan tanah-tanah liat, wazida dan ditambahkan ala jalika kepada yang tersebut itu annahu, bahwasanya Nabi itu mursalun ila nafsihi, diutus kepada dirinya sendiri, dzukira dzalika, telah disebutkan yang demikian itu tazyinil aroiki dalam kitab tazyinil aroik gitu ya. Jadi batu, pohon, masya Allah, semuanya senang itu. Pernah Nabi pengen buang air kecil, pohon dengan senang hati langsung nunduk aja, nggak ngencingin pohon, kagak. Kalau kita mah kalau ngadem pengen kencing ngaling, udah ngaling di pohon, pohonnya aja kencingin lagi. Iya, beda amat sama nabinya nih orang ya kata ya. Kalau nabi mah pohonnya ngalingin, nunduk itu pohon, nunduk, ranting-rantingnya nunduk, ngalangin siapa? Nabi dari kebutuhan untuk buang hajat gitu ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada mau sharing bareng-bareng ya, nanti kita sharing aja. Biasanya sih hidupnya kalau udah santai rileks gitu ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.